Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Selamat bergabung, selamat datang di channel Tuan Guru Opa. Kali ini kita akan menerangkan bagaimana cara pendaftaran PPDB yang mana sudah dikeluarkan keputusan untuk melaksanakan PPDB di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi berikut ini adalah Juknis PPDB tahun 2021 untuk SMA secara offline dan online, begitu juga dengan SMKN secara online maupun offline. Ya, sosialisasi PPDB ini untuk Juknis PPDB ini sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun regulasi Mendikbud nomor 1 tahun 2021, surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 298 tahun 2021. Kemudian Juknis PPDB SMAN SMKN Provinsi Sulawesi Tenggara tahun pelajaran 2021-2022. Prinsip PPDB, jadi prinsip PPDB itu objektif, akuntabel dan transparan, yang mana dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Nah, penerimaan peserta didik baru tahun 2021 baik itu SMA dan SMK itu bisa dilakukan secara online ya. Dan apabila sekolah tersebut tidak terjangkau jaringan atau akses internet atau tidak stabil, maka pelaksanaan PPDB bisa dilakukan secara offline atau luring. Nah, penyelenggara PPDB khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara itu diselenggarakan oleh SMA dan SMK. Kemudian koordinasinya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembiayaannya tentu untuk SMA dan SMK tersebut berasal dari sumber dana BOS ya. Adapun yang dilarang dalam pembiayaan PPDB yaitu tidak boleh melakukan pungutan atau sumbangan terkait pelaksanaan PPDB, membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. Adapun koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara itu membiayai penyediaan aplikasi PPDB. Persyaratan calon peserta didik baru untuk kelas 10 SMA dan SMK berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan memiliki ijazah SMP sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan bahwa telah menyelesaikan di kelas 9 SMP. Kemudian untuk SMK pada bidang keahlian, program keahlian atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10, yaitu tidak buta warna. Yang perlu diketahui bahwa di sini ada catatan untuk syarat usia calon peserta didik TK sampai dengan SMA atau SMK dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Adapun yang poin kedua, persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, yang dimana penyelenggaraan pendidikan layanan khusus dan berada di daerah 3T. Untuk poin ketiga, calon peserta didik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA SMK berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan harus mendapatkan surat rekomendasi SIM belajar dari Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangan. Poin keempat, sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan diselenggarakan oleh sekolah bersangkutan. Ya, itu untuk
catatan bagi warga negara asing, kemudian bagi peserta didik atau calon peserta didik penyandang disabilitas. Persyaratan calon peserta didik baru khusus untuk SMA, adapun 4 jalur ya. Ada 4 jalur, yang mana jalur tersebut adalah jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur mutasi orang tua, dan jalur prestasi. Untuk jalur zonasi tersebut, yang disediakan adalah fotokopi KK atau surat keterangan domisili bagi keluarga korban bencana alam atau bencana sosial, yang mana harus dilegalisir oleh lurah dan kepala desa, dan masa berlakunya itu 1 tahun. Untuk jalur afirmasi itu menyediakan fotokopi keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian jalur mutasi orang tua, fotokopi surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua. Kemudian yang terakhir jalur prestasi itu fotokopi piagam atau sertifikat dilegalisir oleh pejabat berwenang. Jadi fotokopi ijazah SMP ini diperlihatkan saat melakukan verifikasi berkas dengan membawa dokumen asli. Kemudian calon PDB dari pondok pesantren menyetor fotokopi surat keterangan terdaftar di EMIS dari Kemenak. Kemudian calon PDB dari panti asuhan menyetor surat keterangan atau fotokopi surat keterangan kelayakan lembaga dari pengelola panti. Nah, untuk persyaratan calon peserta didik baru syarat khusus SMK, yang poin pertama tersebut surat keterangan dokter tidak buta warna ya, tidak buta warna. Kemudian fotokopi piagam atau sertifikat dilegalisir oleh pejabat berwenang. Sama halnya dengan SMA, calon peserta didik dari pondok pesantren dan panti asuhan itu masing-masing menyetor fotokopi surat keterangan terdaftar di EMIS dari Kemenak, dan untuk panti asuhan itu fotokopi surat keterangan kelayakan lembaga dari pengelola panti. Adapun pengumuman pada pendaftaran PPDB ini baik di setiap SMA dan SMK itu ada waktu pelaksanaan, kemudian persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi, dan pendaftaran ulang. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui papan atau pengumuman, leaflet, spanduk yang disiapkan oleh sekolah yang melaksanakan pendaftaran, website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara pada alamat yang seperti tertera, atau website resmi PPDB oleh pemerintah provinsi. Nah, jadwal pelaksanaan PPDB ini itu sudah dipersiapkan pada bulan April dan Mei. Ya. Nah, adapun proses pendaftaran itu dimulai pada tanggal 21 Juni hingga 3 Juli 2021. Ya. Kemudian verifikasi berkas itu tanggal yang sama, tempat pelaksananya di SMA atau SMK tersebut. Kemudian tes khusus buta warna bagi yang tidak memiliki surat keterangan dokter, itu pelaksananya di SMK sesuai jam kerja. Kemudian proses seleksi PPDB offline masih tanggal yang sama, itu di SMA atau SMKN secara offline. Kemudian pengumuman dari hasil seleksi tersebut itu pada tanggal 5 Juli 2021, masing-masing bertempat di sekolah yang melaksanakan pendaftaran. Kemudian pendaftaran ulang 5 sampai 7 Juli 2021.
Kemudian pengumuman pengisian kursi kosong. Nah, bahwasanya jika melakukan pendaftaran pasti ada masih ada yang kosong ya, belum terisi. Nah, itu bisa dilakukan pada tanggal 8 Juli 2021. Kemudian pendaftaran ulangnya bahwasanya ada kursi kosong bisa dilakukan pada tanggal 8 sampai 9 Juli. Dan pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah itu pada tanggal 12 sampai 14 Juli. Adapun daya tampung setiap SMK dan SMA akan diterima pada tahun pelajaran 2021 sampai dengan 2022. Ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar SMA itu paling sedikit 20 orang dan paling banyak 36. Untuk SMK paling sedikit 15 orang dan paling banyak 36 orang. Ketentuan jumlah rombongan belajar hasil PPDB di kelas 10 SMA paling sedikit 1 dan paling banyak 12. Dan SMK paling sedikit 1 dan paling banyak 24. Nah, berikut ini adalah timeline jalur PPDB SMA tahun 2021, yang mana dari daya tampung untuk jalur zonasi itu ada 50% kurang lebih. Kemudian dari daya tampung jalur afirmasi itu 15% daya tampungnya. Kemudian jalur perpindahan orang tua itu 5%. Kemudian jalur prestasi itu ada 30%. Ya. Di kuota penerimaan peserta didik di SMA ya. Nah, di sini pada jalur zonasi mana 50%-nya sangat ditentukan pada wilayah domisili dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan berdasarkan domisili pada alamat kartu keluarga diterbitkan 1 tahun sebelum tanggal PPDB. Atau bisa diganti dengan surat keterangan domisili jika terjadi bencana alam atau bencana sosial. Dan perlu diingat bahwa calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi. Nah, pada jalur afirmasi ya, afirmasi itu bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau penyandang disabilitas. Ada surat keterangan keikutsertaan dalam program pemerintah pusat dan daerah. Kemudian disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan medis. Untuk kuota afirmasi tidak terpenuhi, maka dialihkan ke jalur zonasi. Untuk jalur perpindahan orang tua, bagi peserta didik yang mengikuti orang tuanya pindah tugas atau mutasi orang tua, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi. Diprioritaskan bagi calon PD peserta didik yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah. Kemudian kuota mutasi tidak terpenuhi, maka dialihkan ke jalur zonasi. Kemudian terakhir jalur prestasi. Ada 30% di sini ketika peserta didik memiliki bukti prestasi atau peringkat, baik itu dia peringkat nilai rapor dari sekolah asal atau prestasi lomba-lomba yang pernah dijuarai. Ya, bukti prestasi rapor semester 1 sampai 5, bukti prestasi lomba minimal 6 bulan atau maksimal 3 tahun. Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi. Tata cara PPDB untuk SMA dan SMKN Sultra 2021 itu dilakukan secara online atau daring. Yang pertama, pendaftaran, yang mana calon pendaftar dan mengunggah berkas serta cetak tanda daftar. Yang kedua itu masuk pada situs PPDB online
seperti yang pada tertera itu Sultra Cerdas Klik ya. Nah, silakan dibuka linknya. Kemudian yang ketiga, verifikasi berkas yang mana dilakukan oleh pihak sekolah dan calon PDB ke sekolah yang dituju. Verifikasi berkas, tunjukkan tanda daftar dan dokumen asli, serta mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Yang keempat, terima bukti verifikasi calon PDB dan memantau pendaftaran dan pengumuman. Jalur offline atau luring sama, melakukan pendaftaran dan menunjukkan dokumen asli serta terima tanda daftar. Tempat pendaftaran yang mana jika SMA dan SMK tersebut melakukan pendaftaran, maka sekolah tersebut dituju untuk melakukan pendaftaran dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Pilihan calon PDB yang terdaftar di SMK dapat memilih 2 komlik. Yang terdaftar di SMA dapat memilih 1 peminatan. Terima bukti pendaftaran ya, sama dengan daring tadi. Seleksi, ini jalur seleksi untuk zonasi. Prioritas jarak dan akses terdekat tempat tinggal ya. Jarak tempat tinggal terdekat dihitung berdasarkan jarak darat, laut, udara dari alamat KK ke sekolah. Kemudian jika jarak tempat tinggal calon sama, maka seleksi pemilihan kota menggunakan usia. Prioritas usia lebih tua. Setiap hari selama masa pendaftaran, sekolah mengumumkan urutan kedudukan siswa pada daftar calon yang akan diterima. Seleksi PPDB jalur afirmasi KETM ABK. KETM itu calon PDB yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau berkebutuhan khusus. Kemudian calon PDB jalur afirmasi berdomisili dalam atau di lingkungan luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Keberadaan bukti dalam program keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat dan daerah. Kemudian seleksi jalur perpindahan tugas orang tua wali ya. Apakah dia perpindahan antar provinsi, antar kota, dan calon peserta yang mendaftar lebih awal. Seleksi jalur prestasi bebas masuk itu juara 1, 2, 3 lomba tingkat internasional maupun nasional langsung diterima. Perankingan peserta di-ranking dari nilai prestasi tertinggi ke rendah. Prioritas jika jumlah nilai prestasi sama, diprioritaskan pendaftar lebih awal. Seleksi dan nilai akhir untuk SMK. Seleksi dengan komponen penilaian. Nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4, dan 5 pada mapel bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan MIPA. Itu yang dijadikan perankingan. Kemudian nilai prestasi lomba bidang akademik atau non-akademik yang diperoleh pada jenjang pendidikan SMP atau sederajat. Seleksi PPDB SMK, nilai rata-rata rapor semester 1 sampai 5 ya. Tambahan nilai kejuruan. Setiap hari selama masa pendaftaran selalu sekolah mengumumkan urutan kedudukan siswa pada daftar calon yang akan diterima. Jika jumlah pendaftaran melebihi daya tampung, diseleksi berdasarkan prioritas. Ya. Yang mana calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah atau yang sama dengan SMK yang bersangkutan. Usia peserta didik yang lebih tua dengan melihat surat keterangan lahir. Ya, berikut ini adalah penilaian atau penghitungan rata-rata nilai rapor dan nilai prestasi lomba. Untuk penetapan dan pengumuman itu
ditetapkan melalui rapat Dewan Guru, dipimpin KS dan di koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan ditetapkan oleh keputusan kepala sekolah dan diumumkan ya dengan pengumuman berisi nomor pendaftar nama calon peserta didik asal satuan pendidikan jalur khusus. Untuk pendaftaran ulang, yang mana tadi saya disebutkan ada kursi kosong, calon peserta didik yang diterima wajib daftar ulang, yang tidak mendaftar ulang mengundurkan diri. Syaratnya menunjukkan bukti pendaftaran asli, menunjukkan ijazah, surat keterangan asli dan yang ditetapkan sekolah. Sekolah mengumumkan kursi kosong dan nama calon yang mengisi sesuai urutan dari data PPDB. Surat penyampaian laporan Kadis Dikbud tentang pengisian kursi kosong. Jika data dalam daftar PPDB online tidak mencukupi, bisa daftar secara offline. Terima kasih. Ya, demikian tadi jalur-jalur pendaftaran SMA maupun SMK pada penerimaan calon peserta didik di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 dan 2022. Semoga ini bisa sangat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya sangat berterima kasih atas partisipasi Anda sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.